Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, juga saudaraku pendengar radio Persada FM yang bisa menangkap siaran kami. Senang sekali ya di pagi hari ini kita berjumpa di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Dan kali ini bersama rekan-rekan kita dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Ya, ini adalah sebuah lembaga keuangan di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang membuka layanan keuangan ya untuk warga MTA maupun juga masyarakat umum. Dan kali ini dua narasumber sudah hadir ya dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, pemirsa, di samping saya ada Ibu Deni dari Susanti selaku manajer operasional KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kemudian juga ada Ibu Maratun Istiqomah selaku manajer KSPPS cabang Gemolong Sragen ya. Dan pagi hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana persiapan RAT atau rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2023 ya. Nah, seperti apakah persiapannya? Langsung saja kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Deni untuk menjelaskan ya. Silakan. Alhamdulillah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Ya. Alhamdulillah kami dari tim KSPPS Dirgantara dalam 1 tahun terakhir nih pada tahun 2023 kami sudah melaksanakan amanah dari para anggota untuk dapat mengelola kinerja dari KSPPS Dirgantara. Dari hasil kinerja kita dari tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada anggota, memang kami harus melaksanakan laporan dalam laporan RAT tahunan yang insya Allah nanti akan kami laksanakan pada tanggal 1 Februari 2024 ini. Insya Allah di bulan depan seperti itu. Jadi dalam organisasi koperasi itu memang setiap kinerja kita dalam 1 tahun itu harus kita laporkan kepada anggota. Jadi anggota itu kan majelis tertinggi ya dalam suatu koperasi adalah mereka yang memegang peranan penting ya. Jadi semua yang kita lakukan dalam 1 tahun itu memang kewajiban kami sebagai pengelola harus bisa memberikan laporan kepada anggota seperti itu. Baik ya, jadi RAT-nya akan diselenggarakan Kamis 1 Februari 2024. Untuk tempatnya di mana? Tempatnya insya Allah kemarin kami sudah dalam persetujuan dengan pengurus juga kita akan laksanakan di Hotel Dana. Jadi yang di tengah-tengah kota insya Allah anggota juga bisa terjangkau ya. Baik, jadi memang untuk lokasi berubah-ubah berpindah-pindah ya, kalau untuk RAT ya. Tergantung tergantung kondisinya ya. Kalau mungkin kemarin kalau kami nilai itu kurang pas dalam pelaksanaan RAT kita cari tempat yang memungkinkan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik. Ya, kemudian bisa disampaikan juga untuk agenda di RAT apa saja ini? Agenda di RAT sendiri kita laporkannya laporan keuangan kita dalam 1 tahun kemarin. Terus kemudian kalau dari sisi keuangan kalau dari sisi operasional kita laporkan kinerja kita dalam hal mungkin operasional kita dalam bidang SDM mungkin jadi apa saja yang sudah kita lakukan di tahun 2023 kemarin dari target yang sudah kita tentukan apa saja yang sudah dapat kita capai. Kemudian dalam RAT itu juga sendiri kita melaporkan target kita yang akan datang. Jadi yang akan kita lakukan di tahun 2024 ini apa saja kita sampaikan juga kepada anggota. Jadi di situ anggota bisa menilai, jadi bisa memberikan masukan kalau kemarin itu seperti apa, mana yang kurang
baik, ini bisa disampaikan dalam forum RAT tersebut. Baik. Nah, kalau KSPPS Dirgantara ini sendiri kan sudah ada beberapa cabang gitu ya. Nah, ini nanti berarti RAT-nya juga barengan tanggal 1 itu atau mungkin di satu sesi itu juga ada mungkin laporan per cabangnya. Kalau plenonya itu kita laksanakan di tanggal 1 tersebut. Jadi kalau untuk RAT-nya itu sebetulnya kita laksanakan itu mulai kita kirim link itu bisa Dik kalau nggak salah nih. Dalam minggu ini itu hasil kinerja kita laporkan kepada anggota. Jadi seluruh anggota KSPPS di Dirgantara yang berjumlah 9.000 sekian itu semua kita kasih link. Oh, itu termasuk yang di pusat dan di cabang ya? Betul. Jadi semuanya bisa partisipasi di situ, bisa akses di situ. Di situ ada laporan kinerja kami di tahun 2023, kemudian ada juga target kami di tahun 2024 ini. Dari situ anggota bisa memberikan masukannya seperti apa. Ya dari situ, dari tanggal insya Allah itu besok tanggal 17 nih, 18. Ya mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal kalau tidak salah itu ya 29 atau 29 sepertinya. Nah itu kita mulai bekerja. Jadi itu anggota bisa mengakses semuanya. Dan nanti pada sebelum hari H itu jadi kita rekap ada masukan apa di situ, ada usulan apa di situ, yang nanti pada saat pleno itu kita sampaikan. Baik. Nah, sekarang ke Mbak Isti nih, kalau untuk persiapan dari cabang Gemolong sendiri seperti apa dan mungkin sejauh ini perkembangannya apakah memang sesuai yang diharapkan kalau untuk koperasi yang di Gemolong? Mbak Ida, terima kasih. Saya sampaikan untuk cabang perkembangan KSPPS Dirgantara di cabang Gemolong tersendiri terkait dengan RAT. Alhamdulillah kemarin itu kan memang kita baru uji coba untuk cek nomor milik anggota karena untuk nomor apa ini? Nomor HP milik anggota itu terkadang kan ada yang mungkin sudah ganti seperti itu. Nah, itu kemarin kita cek, kemudian kita uji coba untuk WA itu apakah masih aktif atau mungkin malah sudah menjadi milik orang lain. Nah, itu kemarin sudah kita uji ceknya, ternyata ada sebagian besar itu memang yang nomornya itu sudah ganti. Nah, itu kemarin kalau untuk di cabang Gemolong itu kita fokus memperbarui data keanggotaan terutama dari nomor HP terlebih dahulu. Jadi kemarin kita cek ulang untuk anggota-anggota yang ternyata sudah ganti nomor HP itu akan kita perbarui, yang kemudian nantinya untuk dikirimkan link RAT tersebut. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya terkadang ada yang bilang, loh kok saya tidak menerima laporan RAT seperti itu. Karena ternyata nomor yang dimiliki anggota sudah ganti berkali-kali. Bahkan ada yang terkadang sudah menjadi miliknya orang lain. Makanya kemarin sebelum kita share untuk linknya, kita uji coba dulu apakah benar nomor tersebut masih dimiliki oleh anggota dengan atas nama tersebut, dan sebagian besar ternyata sudah off dan sudah ganti, maka kita perbarui datanya di khususnya di cabang Gemolong. Masing-masing cabang itu kan memperbarui data terutama di nomor HP dan alhamdulillah hari ini itu kan terakhir untuk pembaruan data nomor HP. Untuk nantinya besok pagi itu akan dikirim WA laporan RAT di tahun 2023-nya. Nah, berarti kalau memang sudah berganti nomor HP, bagaimana dari pihak koperasi bisa menghubungi? Kalau untuk kita kebanyakan kan anggota itu selalu berkomunikasi dengan marketingnya, terutama seperti itu. Kalau dari anggota pembiayaan misalnya, itu kan setiap bulannya pastinya kan kita selalu mengingatkan Nah, itu pasti untuk marketing itu sudah tahu nomor HP yang terbaru. Hanya saja kalau di program mungkin belum terupdate. Kalau untuk yang ke kantor anggota yang tabungan, biasanya ketika beliau datang ke kantor kita tanya, Bu, mohon maaf untuk diisi nomor HP terbaru, seperti itu. Kalau untuk yang lain, andai ternyata kita belum sempat, itu menjadi PR kita. PR kita untuk kedepannya nantinya mungkin bisa kita kunjungi satu-satu anggotanya untuk kita update data terbaru karena untuk saat ini kan memang tidak hanya nomor HP saja yang perlu diupdate. Terkadang apa ya istilahnya, misal
pekerjaan mungkin ya. Nah, pekerjaan yang dulunya mungkin masih pelajar, nah sekarang sudah bekerja. Nah, itu kita perbarui untuk status pekerjaannya ya, untuk memperbarui database-nya kita, kelengkapan data-datanya seperti itu, Mbak. Baik. Ya, jadi memang dari pihak koperasi sendiri proaktif begitu ya untuk update datanya. Baik. Kalau ini dengan Bu Deni ya, untuk hari H nanti ya, RAT itu sendiri mungkin mengundang siapa saja begitu, yang baik dari intern yayasan maupun dari luar begitu? Ya, kalau pesertanya sendiri ya, pertama anggota. Anggota itu akan ada kriteria yang kita undang ya. Jadi anggota yang kita undang ikut di dalam RAT ini memang anggota yang notabene aktif dalam arti dalam pembayaran simpanan wajibnya itu prioritas yang kita undang ya. Kemudian kedua dari dinas sendiri kan kita dinas apa itu? Dinas koperasi itu kita kan izinnya itu provinsi, jadi yang kita undang itu dinas provinsi koperasi dia. Kemudian dari cabang-cabang sendiri karena kita ada di cabang Sragen dan cabang Klaten, nah otomatis dinas koperasi yang dari cabang Sragen dan cabang Klaten itu juga kita undang. Kemudian yang ini beliau-beliau pengurus-pengurus yayasan juga insya Allah juga kita undang seperti itu. Ya, kalau untuk RAT seperti itu apakah memang ditentukan sekian persen dari keseluruhan jumlah anggota untuk yang hadir langsung? Dalam RAT itu memang ya Mbak Ida, kalau kita ini kan memang pelaporannya dulu ya. Pelaporannya kan memang kita berikan kepada anggota kita seluruhnya nih. Cuma seperti yang tadi disampaikan Mbak Isti, memang ada beberapa kendala di situ ya, kendala teknis ya, katakanlah mungkin HP yang sudah berganti nomor, kemudian beliau yang mungkin sudah lama tidak aktif dan lupa kalau dia itu sebagai anggota koperasi di Dirgantara itu juga ada seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu disampaikan di istiqlal kita. Kalau berapa yang harus kita undang itu dalam quorum itu memang 50%. 50%. Jadi misalnya kita 9.000 anggotanya dan semua kita distribusikan, laporan itu kan berarti dalam bentuk undangan. Kalau memang dari 9.000 itu quorum, maksudnya mereka yang feedback sudah menerima itu 5.000, itu sudah berarti sudah sah, sudah quorumnya sudah terpenuhi. Dari yang kita undang sendiri untuk pleno itu memang ada aturannya sendiri. Itu jadi tidak dalam setiap koperasi itu tergantung aturan rumah tangganya. Jadi bisa bisa berbeda-beda, tapi yang pasti 50 plus 1 seperti biasa. Baik, ya nanti disambung di sesi berikutnya. Untuk pemirsa dimanapun ada berada, tetap bersama kami di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik, pemirsa MTA TV dimanapun ada berada dan juga pendengar radio Persada FM, kita kembali di Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Masih bersama Bu Deni dan juga ada Mbak Isti ya. Kita membahas tentang bagaimana persiapan RAT yang insya Allah diselenggarakan hari Kamis 1 Februari 2024. Ya, untuk tadi sudah disinggung bahwa ini ya, dari pihak koperasi sendiri mengirimkan link kepada seluruh anggota yang berjumlah 9.000 orang. Insya Allah dikirimkan besok ya, untuk mengetahui sebagai laporan ya, sebagai laporan kinerja koperasi tahun 2023 kemarin. Nah, yang jadi pertanyaan, isinya apa sih link itu? Gimana nih? Bisa menjelaskan nih Mbak Isti ya? Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu ya, untuk nomor yang nantinya untuk
mengirim link tersebut, memang tidak semua nomor karyawan Dirgantara ya otomatis pastinya ada salah satu nomor yang kita pakai. Itu salah satunya itu yang milik pusat nih, milik nomor pusat itu ada di nomor 085 172 470 234. Baik. Ini nanti nomornya digunakan untuk mengirim link Google Form begitu ya kepada seluruh anggota ya, 085 172 470 234. Dan ini nanti bagaimana dari pihak penerima ini memastikan ini benar-benar dari KSPPS Dirgantara, bukan misalnya yang ada APK besar itu kan bahaya ya. Jadi monggo dari anggota yang mungkin mendengarkan MTA TV dan Radio Persada ya. Ini nanti kan nomor yang kita sampaikan ini bisa terlebih dahulu disimpan untuk nantinya dikasih nama KSPPS Dirgantara. Jadi nanti ketika ada WA yang masuk di HP anggota semua, insya Allah sudah bahwa yakin bahwa itu benar-benar link dari kantor kami. Nah, kemudian dari link tersebut ini nanti kan kita juga tidak langsung link buatan ya. Jadi ada perkenalan juga dari pihak kantor kita bahwa kita KSPPS Dirgantara itu akan melaksanakan RAT tahun 2023. Kemudian ada beberapa yang harus kita sampaikan. Salah satunya mengisi Google Form itu tadi. Kemudian setelah itu nanti ada laporan juga yang kita tampilkan dari link tersebut terkait laporan itu ada berbagai laporan seperti yang disampaikan Bu Deni tadi ada laporan dari pengurus, kemudian dari bidang kelembagaan, kemudian laporan dari apa namanya istilahnya Ibu, kayak asetnya, kemudian semua insya Allah di situ sudah lengkap juga Jadi nanti juga ada kendala apa sih yang ada di KSPPS Dirgantara, kenapa misalnya ini tidak tercapai dan lain-lain, itu ada juga yang kita sampaikan nanti kendala-kendalanya seperti yang ditampilkan di layar itu ada nanti berbagai macam laporan. Ini sampel yang dikirimkan ya itu ada laporan pengurus, kemudian ada bidang kelembagaan, kemudian ada juga nanti terkait dengan aset-aset juga. Kemudian kalau yang salah satu yang terpenting itu adalah apa yang mau kita capai di tahun 2024 nanti. Itu nanti juga akan targetnya apa nanti akan ditampilkan juga di laporan kita. Nah, bagi anggota nanti yang menerima link tersebut, monggo nanti kan bisa dari laporan yang kita berikan itu bisa diambil kesimpulan apa sih yang mau disampaikan ke KSPPS Dirgantara untuk menunjang perkembangan dari kantor kita. Nanti bisa disampaikan di saran dan kritik Bu Deni, di saran dan kritik yang ada di Google Form-nya tersebut. Itu nanti untuk membangun kantor kita untuk lebih baik lagi. Jadi sangat kita butuhkan untuk saran dan kritik dari anggota terkait RAT ini, apa yang sudah kita laporkan, mohon nanti bisa diisi sesuai dengan permohonan dari anggota, misalnya ingin seperti ini, kemudian alangkah baiknya seperti ini, itu mungkin bisa jadi masukan untuk kantor KSPPS Dirgantara. Baik, berarti kan ini nanti seluruh anggota baik yang aktif maupun tidak aktif semuanya menerima begitu. Nah, ini apakah dari pertanyaan atau formnya yang dikirimkan tadi ada yang kira-kira itu memang khusus untuk yang aktif saja begitu? Tidak. Jadi form atau link yang kita kirimkan ini semua anggota kita kirim. Jadi tidak hanya anggota yang aktif maupun tidak aktif ya. Yang pasti selama anggota itu tidak ada perubahan di nomor HP-nya, nah itu mesti beliau semua akan menerima. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Isi tadi, tambahin sedikit bahwa sebelum nanti masuk ke inti laporan-laporan nanti sebagai bukti bahwa kita sudah mengirimkan dan anggota sudah menerima itu, nanti ada tahapannya sebelum masuk ke laporan itu kan ada seperti Mbak Isi sampaikan perkenalan dari Dirgantara, kemudian yang menerima itu anggotanya namanya siapa, kemudian alamatnya di mana. Kalau itu kan ada nomor anggota itu berapa, itu kalau memang tidak tahu tidak usah diisi, tidak apa-apa. Jadi yang
sudah familiar saja, misalkan alamat rumah, nama, kemudian apalagi kurang lebihnya itu ya. Nah itu setelah itu apa namanya diisi semua, baru nanti masuk ke tahap selanjutnya. Di situ nanti ada laporan-laporan dari kita. Jadi seperti itu tadi Mbak Isti, laporan dari pengurus, dari hasil kinerja, kemudian kelembagaan seperti apa, kemudian mal juga seperti apa. Di Dirgantara itu selain kita bergerak di bidang tanwil ya, kita juga ada di bidang mal sosial ya. Itu nanti juga kita laporkan di situ. Jadi anggota semuanya bisa mengakses kinerja yang kita lakukan selama tahun 2023. Ya. Termasuk ini ya, penyalurannya gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan juga nih ya, rekan ya, untuk penyaluran dana dari KSPPS gitu, dari para donatur ke masyarakat umum begitu ya. Dari Mbak Isti juga bisa. Saya sampaikan sedikit nggak, ini terkait RAT tadi bagi anggota. Itu ada istilahnya yang kita sampaikan itu tadi, itu untuk keuntungan anggota juga ya. Salah satunya ini tadi kan kita mencari tahu sebagaimana sih sejauh mana kepuasan anggota itu terhadap KSPPS Dirgantara. Jadi nanti itu kan ada berbagai tahap ya. Salah satunya itu tadi survei kepuasan anggota. Kemudian di dalam laporan itu tadi kan ada laporan hasil dari kantor kita, itu untuk via tertulis dan juga via WhatsApp. Kemudian ini yang ditunggu-tunggu para anggota ya, jangan lupa untuk mengisi linknya. Karena kenapa nanti untuk anggota yang mengisi link itu mendapat kesempatan untuk mendapatkan door prize di studi ini. Jadi bagi anggota yang mendapatkan link itu jangan disia-siakan, karena tidak semua anggota mendapatkan link karena mungkin ada juga yang nomornya belum aktif itu tadi. Nah itu bagi yang mendapatkan link tersebut bisa diisi untuk data tersebut untuk nantinya siapa tahu dapat door prize dari KSPPS Dirgantara. Kemudian juga ada giveaway. Jadi di RAT ini agak unik juga dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu mungkin hanya door prize saja, untuk tahun ini itu sedikit lebih banyak lagi untuk door prize yang kita berikan. Itu salah satunya adalah giveaway untuk para follower Instagram. Jadi kan KSPPS Dirgantara ini ada berbagai sosmed ya, salah satunya ada Instagram, kemudian Facebook juga. Nah itu nanti bagi anggota yang followernya itu kemudian like di Instagram KSPPS Dirgantara, insya Allah nanti akan diambil beberapa untuk nantinya dikasih giveaway dari Dirgantara. Apa ini untuk akun medsosnya Instagramnya ya? Untuk akun sosmednya itu kalau untuk yang di Instagram sendiri itu KSPPS.dirgantara. Itu kalau untuk yang di IG ya. IG. Kemudian kalau yang Facebook di Facebook juga sama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Itu ada dua. Jadi nanti kalau misal anggota yang kebetulan mengikuti link sosmednya kita, nanti bisa like untuk nantinya insya Allah akan ada door prize dan giveaway-nya dari KSPPS Dirgantara. Ya, itu ya kabar gembira ini ya untuk pemirsa yang barangkali sudah menjadi anggota tapi belum follow IG-nya KSPPS Dirgantara ya, KSPPS.dirgantara. Bisa dibuka, langsung follow dan like ya. Di sana banyak kita banyak yang Gen Z sekarang. Iya, betul. Jadi kreativitasnya lebih dari yang kemarin. Betul sekali ya. Dan memang kalau pas RAT ini ya bertabur hadiah ya, dapatnya banyak ya. Untuk tahun ini yang utamanya apa ini hadiah utama? Rahasia ya. Ya, jadi ditunggu saja di hari hanya begitu betul. Ya. Baik, barangkali masih ada informasi lagi yang belum disampaikan ke pemirsa, Bu Deni maupun Mbak Isti. Bu Deni. Kalau RAT ya itu ya Mbak Ida ya, yang tidak kalah menariknya lagi mungkin nanti di dalam RAT tersebut kan kita ada namanya informasi pembagian
hasil usaha, ya, SHU ya kalau dalam bahasa koperasinya SHU. Nah, SHU ini kita berikan ke siapa, bagaimana? Nah, SHU ini kita berikan kepada anggota, seluruh anggota yang mempunyai simpanan wajib. Simpanan wajib itu monggo. Jadi terkait dengan permodalan ya kalau SHU itu bagi anggota yang menghendaki ingin memiliki apa namanya mendapatkan SHU yang lebih, monggo berlomba-lomba menambah simpanan wajib. Ya, berlomba-lomba untuk menambah simpanan wajib. Karena SHU yang kita berikan dari hasil apa namanya pengendapan simpanan wajibnya anggota. Ya seperti itu. Jadi semakin besar simpanan wajibnya, insya Allah SHU yang didapat juga persentasenya akan menjadi lebih besar nilainya, seperti itu. Baik. Kalau untuk SHU seperti itu berapa persen dari simpanan atau bagaimana? Enggak seperti itu. Kalau SHU itu kan memang kalau simpanan itu apa namanya setiap bulan ya. Dan setiap bulan itu sudah kita bagikan kepada anggota itu untuk anggota yang mempunyai apa namanya simpanan sukarela atau simpanan mudharabah di tempat kita. Jadi simpanan kita itu kalau yang simpanan sukarelanya itu kan ada yang mudharabah, kemudian ada yang simpanan investasi, ada yang simpanan hari raya, simpanan kurban lah itu setiap bulan akan mendapatkan bagi hasil. Jadi kalau untuk SHU sendiri itu memang simpanan wajibnya yang kita inikan, yang kita patok ya, yang kita patok untuk ininya, untuk mendapatkan pembagiannya. Itu dari mana ya, dari apa namanya hasil apa namanya, dari hasil kinerja kita. Jadi setelah 1 tahun itu kan memang ada apa ya namanya bagian memang yang untuk diberikan kepada anggota untuk yang simpanan wajib ya, simpanan wajibnya itu untuk saya juga nanti aja jadi detailnya bisa nanti kita berikan. Baik ya, ini dari apa ini ya, yang disampaikan dari Mbak Isti tadi sudah dijelaskan belum ini ya? Oh iya, ini tadi salah satunya. Mungkin ada dua ya yang belum dijelaskan. Siapa yang hadir di KSPPS Dirgantara untuk mewakili apa namanya? Wakil anggota yang lain. Nanti kan memang kalau untuk RAT sendiri ya Mbak Ida, itu tidak semua karyawan, tidak semua anggota itu mengikuti rapat yang tertulis gitu. Jadi ada namanya perwakilan, ya perwakilan dari masing-masing cabang nanti bisa menunjuk. Jadi siapa yang akan dikirim untuk hadir dalam rapat pleno RAT itu siapa, dari pihak cabang sendiri yang menunjuk. Ya, baik. Nah ini di akhir kesempatan silahkan, ini barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan di garis bawah untuk pemirsa, apalagi kaitannya dengan nanti RAT 1 Februari. Ya, silakan. Untuk para anggota KSPPS Dirgantara, kami mohon ininya dukungannya, mungkin untuk dapat berpartisipasi mengisi link yang telah kita kirimkan kepada anggota. Kalau misalkan ragu iki dari mana sih, nah itu tadi kan sudah disampaikan kepada Mbak Isti ya, apa namanya, kalau mungkin ragu monggo ditelepon saja. Jadi jangan nomor itu ya ditelepon ke nomor yang mengirimkan itu. Jadi kami mohon untuk jangan ini ya menjudge iki sesuatu yang penipuan lah. Kadang kita juga penipuan ya, mungkin karena anggota sendiri juga kurang paham ya. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu menerima link dari kami, kalau memang Bapak Ibu ragu-ragu, kami membuka diri, monggo WA boleh, telepon langsung boleh, untuk apa bener iki dari KSPPS Dirgantara atau hanya link-link penipuan seperti itu. Ya, dari tadi nomornya bisa disimpan begitu ya, daripada ragu-ragu ya, di 085 172
470-234. Jadi ini nomor yang akan digunakan mengirim link Google Form ya terkait RAT KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera begitu. Dari Mbak Isti barangkali ada tambahan, silakan. Oke, Mbak Ida, ini untuk tambahannya nggih. Untuk nomornya tadi ada tambah satu lagi. Ya, kan kalau tadi kan untuk yang di admin Solo nggih. Nah, ini ada lagi itu di 081 381 152 284. Ada dua tersebut, dua nomor tersebut nggih. Jadi nanti kalau misalnya ada link dari dua nomor tersebut, sudah insya Allah resmi dari kantor kita, dan mohon bantuan dari anggota-anggota semuanya nggih untuk mengisi link tersebut. Dan karena RAT di 2024 ini untuk pelaporan 2023 itu kita kan fokus di simpanan wajib Bu Deni. Jadi untuk nanti menambah modal. Ya, jadi nanti bagi anggota Dirgantara nggih untuk monggo berbondong-bondong menambahkan simpanan wajibnya ke KSPPS Dirgantara agar apa nggih istilahnya penguatan modal ya, kita. untuk penguatan modal di kantor KSPPS Dirgantara. Tambahan dari saya. Baik. Terima kasih Mbak Isti dan juga Bu Deni untuk kehadirannya di studio MTA TV. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada dan juga Anda pendengar Radio Persada FM. Demikian tadi perjumpaan kita di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah Modiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.